David bisa-bisanya belain Amanda. Dia udah benar-benar dibutain oleh cinta. Tapi buat saya dia mencintai orang yang salah. Buat apa dia belain perempuan licik seperti Amanda itu? Semenjak kehadirannya Amanda, semua jadi hancur. Semua jadi kacau balau kayak begini. Saya tahu. Ayo ikut saya. Kita mau kemana? Sekian lama. Kok belum tidur? Belum bisa tidur, Mas. Mas Abi sendiri kenapa belum tidur? Sama, saya juga gak bisa tidur. Kenapa? Kepikiran kata-kata Eyang tadi? Yang soal perselingkuhan itu? Gak ada di kamus hidup saya yang namanya selingkuh. Saya akan tetap setia sama kamu. Sekarang tinggal kembali ke kamu. Kamu juga akan setia gak sama saya? Mas Abi, kita bisa nggak ya ngelewatin ini? Ya harus bisa. Selama ini kita selalu bisa lewatin semua rintangan. Dan bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita jangan pernah nyerah. Kita pasti bisa laluin semua ini. Asalkan kita selalu bersama. Ingat kamu pernah bilang itu? Tapi kalau sekarang kamu lagi pengen sendiri ya, gak apa-apa, saya balik ke kamar aja. Setiap orang apa yang punya waktunya untuk sendiri dulu. Oke. Mas Abi. Di sini aja, temenin saya. Ya Allah, yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, lindungilah kami dari segala cobaan dan mara bahaya. Kuatkanlah kami dalam setiap menghadapi persoalan, terutama rumah tangga cucu kami, Abi dan Kinan. Berikanlah mereka kekuatan setiap kali mereka menghadapi persoalan rumah tangga mereka. Berkati dan kokohkanlah rumah tangga mereka, ya Allah.
Reno? 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 Kemana sih tuh anak? Pagi begini kok belum pulang? Jangan-jangan dia mabok lagi. Itu anak gak ada kapoknya ya. Kalau ketahuan sama Abi gimana? Segawat ini. Oh. Mana nih? Kok ada Tania? Tania, bangun gak kamu? Tan. Kamu kenapa ada di sini, Tan? Kamu habis ngapain kemarin sama aku? Tan, jawab, Tan. Kamu habis ngapain tadi malam sama aku? Hah? Tan! Harusnya gue yang nanya. Lo habis apain gue? Tan, aku gak ada ngapa-ngapain sama kamu, makanya aku nanya sama kamu. Lo bohong kan? Lo jawab sekarang. Lo habis ngelakuin apa? Bohong apanya, Tan? Aku juga gak sadar. Orang aku baru bangun terus ada kamu di sini. Aku gak tahu apa-apa, Tan. Jawab jujur gak lo? Lo gak usah bohong. Terus ngapain? Tan, kenapa jadi marah-marah gini sih, Tan? Tan. Tania, tenang dulu. Tanggung jawab apaan sih, Tan? Tan, aku gak tahu apa-apa loh. Masa lo bohong? Gue tahu lo nodain gue kan? Dan lo yang rusak semuanya. Tan, sabar dulu, Tan. Aku juga gak sadar tadi malam. Kamu jangan ger deh, aku gak ada ngapa-ngapain sama kamu. Maksud kamu apa-apaan sih? Gue gak percaya sama lo sampai lo buktiin ke gue kalau lo itu udah ngedodain gue. Tania, hei. Tan. Kamu mau kemana sih, Tan? Lo gak usah nanya gue mau kemana. Ini urusan gue, bukan lo. Urusan lo. Lo tanggung jawab aja atas kelakuan lo. Ngerti? Tunggu dulu, Tan. Iya, gak usah pegang-pegang gue. Tania, Tan. Kinan. Kamu hari ini gak usah ngantor ya? Oh, ya udah Mas. Tapi saya mau ke kantornya Pak Radit ya. Saya mau minta maaf. Buat apa? Iya, soalnya kemarin saya ngomongnya agak tegas gitu Mas. Waktu saya minta untuk mundurin diri dari project. Terus kalau udah minta maaf, mau dilanjutin lagi proyeknya? Menurut Mas Abi gimana? Kalau kamu tanya saya, mendingan gak usah. Ya udah, saya nurut sama Mas Abi. Tapi saya tetap harus ke kantornya ya Mas. Saya mau minta maaf. Sekalian saya ngecek kalau Pak Radit dapat pengganti yang cocok. Ya udah, saya antar. Tapi begitu urusannya selesai, langsung pulang. Ini pasti kerjaan tuh orang berdua nih. Punya temen gak ada yang beres lagi. Kenapa jadi gue yang dijebak sih? Kan jadi gue yang dituduh pelakunya sama Tania. Kalau sampai dia laporin gue bisa kacau nih urusannya. Gue mana lagi?
gue. Wow, mau alasan apa lagi coba? Udah kebanyakan alasan nih gue nih. Pasti Ana gak bakal percaya sama alasan gue ini. Kenapa sih hidup gue? Kok sial banget sih gue hari ini? Mimpi apa coba? Mau angkat dulu deh. Tapi kalau gue nggak pulang, Mama pasti nyariin gue nih. Kenapa sial banget sih hari gue? Aduh, gue balik dulu aja deh. Mama juga pasti nyariin gue nih. Aduh, masih nelfon lagi. Cuma kamu satu-satunya harapan aku, Fit. Please kamu percaya sama aku ya. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa ini semua bisa terjadi, Fit. Tolong percaya sama aku. Maaf. Aku belum tahu harus jawab apa sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Permisi. Fit. Amanda benar-benar ngandelin aku. Kasihan dia. Hati kecil aku nggak tega melihat dia menangis kayak gitu. Hari ini, aku akan buktikan kalau aku memang laki-laki yang bisa diandalkan. Semoga aja nanti aku bisa menemuin bukti dan siapa pelakunya sebenarnya. Ya, Fit. Ya, Tuan Muda. Saya mau minta izin nggak ngantor hari ini. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tahu kau pasti mau ngurusin soal Amanda kan? Kalau perlu kamu ambil cuti aja dulu, Fit. Saya nggak tahu kapan masuk kerja lagi, Tuan Muda. Maksud kamu apa sih, Fit? Saya nggak ngerti. Saya cuma mau kabarin Tuan Muda aja. Maaf, Tuan Muda. Saya harus buru-buru pergi sekarang. Terima kasih. Loh, Fit? David kenapa, Mas? Nggak tahu. Aneh dia. Dia bilang dia mau izin nggak ngantor. Terus saya mau kasih cuti. Terus tiba-tiba dia bilang dia nggak tahu kapan lagi untuk masuk kantor. Ya mungkin David lagi stres aja kali masalah ini. Apalagi kan pernikahannya jadi berantakan. Tapi David mau pergi kemana ya, Mas? Saya juga nggak tahu. Ya udahlah, tunggu kabar dari David lagi aja nanti. Anita. Iya, Yang. Reno mana? Reno belum bangun, Eyang. Reno lagi nggak enak badan. Bener gak enak badan? Iya. Eyang mau kemana? Ya mau ngecek Reno. Dia tuh bener gak enak badan atau males bangun pagi? Eyang, udahlah. Biarin aja Reno tidur dulu. Kan lagi gak enak badan. Eyang, sarapan dulu yuk. Udah kenyang? Jangan sampai ketahuan sama Eyang. Harus diam-diam menyelinap masuk lewat pintu belakang aja. Anita! Anita! Kamu bohong kan sama Eyang? Mana Reno? Kamu bilang ada di kamar, katakan sakit. Mana? Ibu ada apa sih? Ini. Kok teriak-teriak? Nih, bohongin Eyang terus. Oma, Eyang, aku tuh gak bohong.
Tadi malam Reno bilang sama aku kalau dia nggak enak badan. Makanya pagi-pagi aku nggak bangunin dia. Aku juga nggak tahu kalau Reno nggak pulang. Eyang nggak percaya sama kamu. Eyang, Ren? Mama, ngapain di kamar Reno? Dari mana kamu? Dari mana kamu semalaman? Mabuk? Ya. Ini Eyang, Reno kemarin habis meeting sama teman-teman Reno. Terus kita meetingnya di kafe dan kita bahas bisnis Eyang. Tapi kita bahasnya sampai kemalaman banget. Makanya Reno mendingan pulang pagi kayak gini kan Eyang daripada pulang malam, kan gak sopan Eyang. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya mau daftar visum. Visum untuk keperluan apa ya Mbak? Keperluan pribadi Mbak. Saya habis diperkosa semalam. Dan saya mau ngecek keadaan saya sekarang Mbak. Mari ikut saya Mbak. Habis mabuk kamu kan? Iya. Kamu pikir kamu bisa bohongin Eyang? Iya Eyang, aku kepaksa minum soalnya kita kan meetingnya di lounge Eyang. Terus di sana kan ada minuman. Ya Reno minum cuma buat ngehargain mereka Eyang. Awas aja ya. Sekali lagi kamu bikin masalah, Eyang bakal bilang sama Abi. Biar Abi yang hukum kamu. Badan doang yang gede. Sikap kamu tuh gak ada dewasa-dewasanya. Sekarang mandi kamu. Mandi! Oh. Eyang gak mau lagi cium alkohol di rumah ini. Iya Eyang. Mandi! Lima, keluar. Saya kesini untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Dalam kasus apa? Kasus penyebaran foto Abimana Sudarja dan Amanda. Saya pelakunya. Bukan Amanda. Mama kenapa nggak backupin Reno sih mah? Reno jadi kena tampar ini, kena pukulin kan sama Eyang. Tadi malam Mama telepon kamu terus sampai kamu nggak angkat. Dari mana aja sih kamu nggak pulang-pulang? Bikin masalah lagi Reno? Enggak, Ma, Reno nggak ada bikin masalah kok, Ma. Jangan asal nuduh gitu deh. Benar. Semalam kamu ketemu sama teman-teman kamu untuk ngomongin bisnis. Lo habis apain gue? Apain apanya? Orang aku nggak ada ngapa-ngapain sama kamu. Jawab jujur nggak lo? Lo nggak usah bohong. Terus ngapain? Bener kok, Ma. Reno emang ngomongin bisnis kok. Reno nggak ada bikin masalah, Ma. Mama tenang aja deh. Sekali lagi kamu bikin masalah Reno. Mama nggak tahu lagi harus nolongin kamu gimana. Mama masa nggak mau nolongin Reno lagi sih, Ma? Mama emang nggak sayang lagi apa sama Reno? Ya bisa kamu bikin masalah terus Reno. Masih untung om kamu masih nerima kamu di rumah ini. Belum lagi satu tuh, sapam di rumah kita. Nenek-nenek killer kayak gitu. Gak takut apa kamu? Awas aja ya, kalau sampai kamu bikin masalah lagi. Jangan bikin mama pusing terus Reno. Iya, Ma. Jangan sampai Destania datang ke rumah ini. Bisa dipenggal kepala gue sama tuh nenek-nenek. Gue harus nelfon Stania nih. Gue harus ngobrol sama dia.
Nggak diangkat lagi.